Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, atas izin Allah ini saya ngisi pengajian yang keempat. Jadi Allah kirimkan Ustadz Mahrozi ke sini. Oh, ternyata suruh gantiin saya. Ternyata beliau ke sini ingin mendengarkan. Jadi ternyata keinginan Allah itu tidak sama dengan keinginan kita. Teman-teman itu kalau bisa keinginannya dikabulkan semua sama Allah. Ajur sing miskin sopo, mungkin jaluk sugih kabeh. Minta banyak rezekinya yang halal semuanya. Tapi ternyata Allah memberi apa yang kita butuhkan, tidak memberi apa yang kita inginkan. Tadi saya sini sampai Muntilan nyupir sendiri, pakai bodyguard Arif Yuryanto. Wong loro, jadi saya bolak-balik ngisi dewe, nyupir dewe. Alhamdulillah. Jadi sahabatku, jadi itu diingat-ingat. Jadi diingat-ingat. Jadi Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kolo-kolo, saatan-saatan Allah memberi apa yang kita inginkan. Contoh doa kita dikabulkan. Ini namanya nugroho. Nugroho berdoa. Ya Allah, kalau Allah kabulkan doanya, berarti itu keinginan Allah sama dengan keinginan Pak Nugroho. Bukan semata-mata keinginannya Pak Nugroho. Jadi keinginan Allah sama. Pak Dwi kan nggak ngerti keinginan Allah itu, tidak tahu. Kalau kita berdoa, lepas, maka doanya Pak Nugroho dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebut dengan Alhamdulillah. Lalu Pak Nugroho berdoa lagi, ya Allah, semoga saya dapat salah satu artis yang viral. Pak Nugroho berdoa, lalu Allah tidak mengabulkan. Ternyata keinginan Allah tidak sama dengan keinginan Pak Nugroho, dan keinginan Allah pasti lebih baik. Maka bertawakallah, maka pasrahlah, maka terimalah apa saja. Si Fulan cerita dengan saya, Kang, aku into apa dengan ini pekerjaan di luar kota itu apa namanya? Order, suruh mengerjakan ini. Tapi dia minta untung 800 juta. Dia ngomong sama temennya, dia kan orang situ, orang berkah. Alhamdulillah. Si Fulan tadi itu keinginannya sama pasti dengan keinginan Allah. Pasti dia ngadu sama Allah, istikharah yang muncul adalah WC. Ya, teman-teman, kalau sudah barang jelek terus dengan istikharah, nanti muncul Anda seperti di WC, karena itu simbol jelek. Saya pernah menjalankan tuh, punya hotel Nuri Indah saya tahun 97 sampai 2000. Tapi bayangan saya mau tak Islamkan, pengajian di situ, Masya Allah. Ternyata 4 bulan saya pegang hotel itu nggak ada untungnya sama sekali. Ternyata hotel itu dulu adalah hotel short time. Necah soleh-soleh tuh orang ngerti. Remuk-remukan mesti guyu. Karena tahu. Jadi laki-laki perempuan bukan suami istri, cuma 1 jam bayar 15.000 kamarnya. Naudzubillah min. Tak usahakan untuk sampai selesai. Habis uang saya nggak untung itu. 3 tahun itu. Lalu guru saya almarhum Ustadz Bahrul Ulum itu membantoni saya, ya, aku tak istikharah. Beliau istikharah, paginya telepon saya, alamatnya adalah saya seperti sholat di atas WC.
Nah, alhamdulillah sekarang banyak hotel syariah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita berhati-hati. Saya ingat Ustadz Marozi bilang, mari kita berhati-hati karena yang paling penting daripada kita adalah akhirannya. Husnul khatimah. Akhirannya. Nah, saya kira itu pembuka dari saya. Biar dilanjutkan sama Ustadz Makhraji Qudori. Nanti saya tutup dengan doa. Tadi saya awali dengan doa, saya tutup dengan doa bersolat isya. Kalau ada keluarganya yang mau disolatkan gaib, meninggal dunia beberapa hari yang lalu, boleh nanti diusulkan. Tapi jangan mengusulkan yang masih hidup mendek-indang mati. Itu namanya kurang ajar. Gitu. Kepada Ustadz Marozi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, alhamdulillah kita punya Tuhan baik sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptakan apa yang dikehendakinya, dari apa yang ada di langit diatur semuanya, apa yang ada di bumi diatur semua dan dipelihara sebaik-baik pemeliharaannya. Oleh karenanya menyambung dari apa yang disampaikan Ustaz Puji Hartono, sebenarnya saya sudah bawa catatan, sudah bawa pulpen, ingin mencatat apa yang ingin saya dengar dari majelis taklim seperti ini adalah majelis sangat indah. Saya kemarin mendengar kitab Ihya Ulumuddin dibacakan di sebuah mimbar masjid Condronegara. Condronegara itu sebelah utara saya. Saya sholat bersama Amari di situ. Ternyata sang khotibnya menyampaikan satu kalimat yang sangat baik dari kitab tersebut, bahwasanya bila mana ada orang yang menganggap majelis ilmu bukanlah suatu jihad, maka bisa dipastikan orang tersebut dangkal pikirannya. Oleh karenanya bertemu ngaji semacam ini itu adalah untuk menambah wawasan, menambah kebaikan, sekaligus kita masuk dalam kategori jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh karenanya apa yang kita dengarkan hari ini nanti sampaikan kepada istrinya, sampaikan kepada anaknya, sampaikan kepada orang lain, meskipun satu kalimat. Jadi kita di mana saja menuntut ilmu, bila mana kita mampu menyampaikan, segera disampaikan. Karena nanti dengan begitu, semua hari ini saya mensyukuri nikmat ini, yang tadinya ingin sekali mendengarkannya, namun disuruh menyampaikannya. Sehingga saya tadi sempat untuk menyampaikan perkara ini, yang sebenarnya ini juga saya dengar dari orang lain. Dan sekaligus saya cari di kitabnya juga ketemu. Dalam kitab Usfuriyah itu memang sulit, itu kitabnya bahasanya Arab dan saya dibacakan. Waktu itu saya mendengarkan. Ternyata Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah Rabb Tuhanku, bagaimana kau ciptakan manusia itu engkau cipta-cipta sendiri, tapi engkau siksa-siksa sendiri. Lalu dijawab oleh Allah, Nabi Musa diperintahkan untuk menanam jagung, dan dengan menanam jagung itulah Nabi Musa ternyata menemukan jawabannya. Akhirnya Nabi Musa ini menanam jagung, ditanam sendiri, ditunggu sendiri, disiram sendiri, dipupuk juga dipupuk sendiri. Akhirnya Nabi Musa ini melihat jagungnya tumbuh sedemikian rupa dengan perhatian yang sama. Perhatiannya sama, harinya sama, jamnya sama, dipelihara dengan pemeliharaan yang sama. Tiba saatnya panen, Nabi Musa juga memanen jagung itu, dipanennya sendiri, berarti dipanen sendiri. Lalu dilihat panennya, Masya Allah, sedemikian banyak jagung yang dipanennya. Akhirnya ternyata setelah melihat tumpukan jagung sedemikian rupa, tidak semua sama. Isinya itu ada yang baik,
Nek bahasa Jawane mentes isi semua. Ada pula yang kopong. Kopong atau bahasanya biar Arab digawe kan? Apa? Boleng. Siji popong, loro boleng. Ono nek sing sadis ora kira-kira ya toh? Nek ono sing sadis bongko. Nek jagung iki bongko ya. Ompo. Apa nek golek nek sing liyane iku ya apa nek ya kan? Ya toh? Itu silakan. Ya jadi nek nggonku kono mohon maaf kuwi diarani mlolo. Karena isine meng loro. Jadi jagung kok mlolo. Mula josok mripate mlolo. Nek ning kono ngarani wong kok mlolo, itu tersinggung banget gitu ya. Oleh karenanya Nabi Musa merasa bahwa ini harus dipilih jagung ini. Karena tidak semua jagung itu menyenangkan. Soalnya sampai Pak Mat ini kan yo beda-beda tuh Pak. Ono sing wajahe menyenangkan, ono sing tak sawangi aku sendiri marai susah gitu. Jadi nyawang iki mbok iki nyawang seneng apa ora, tapi nek tak rasake nyebai tenan ya. Nek modele nyawang ngono iki. Jadi sakmene iki yo beda-beda. Jagung pun demikian. Ternyata hasilnya juga tidak sama. Ada yang berisi mentes, ada yang ompong, ada yang melulu, ada yang diarani bongko, ada yang lain-lain sebagaimana intinya ra nyenengke. Itu. Saya kan ceramah gini juga gitu. Nek sing ora nyenengke tak sawang, biasanya ora tak matke. Jadi pandanganku ini kan kudu sing ngajari, Kang. Munggah Kang mripate aja ngemati wong kuwi. Masalah yang mempengaruhi ini semangat ngajinya. Jadi bola matanya tak alihkan perhatiannya sebagaimana saran Kang Puji. Jadi aku ngene ngematke asline koyoke ngematke ning asline ora ngematke. Mergo sing dinyematke iki nyebuahian gitu. Apa mana wis ning arep dhewe gitu loh. La ilaha illa anta. Kadang-kadang kita harus memilih. Memilih memang gitu ya. Meskipun kita memang dalam diri hati harus berbaik sangka, tapi jagung nek wis kosong arep berbaik sangka sing bagian ndi. Wong nyatane dibuka ya ora ono isine tenang kan. Ya mlolo tenan, ya memang bongko tenan, ya ompong tenan. Akhirnya Nabi Musa itu memilih jagung tersebut yang kosong kuwi kadang-kadang milih ya sok jengkel banget dibuanting wae. Wah ini ping padha anggone ngopeni patang sasine padha ning kowe kok bae tenan ora nyenengke tenan bahkan ana sing cendeng ora sak karepe wong barang elek arep nggo apa menumpuk yang elek-elek di sebelah sini yang apik-apik di sebelah sini. Akhirnya Nabi Musa mengambil oncor atau bahasanya ya api begitu saja ya, dibakarlah jagung yang jelek tadi, yang gak ada isinya tadi. Wis dobane yah mono yah mene carane ngopeni padha. La ilaha illallah. Untuk apa jagung yang seperti ini? Akhirnya kan terinspirasi kita. Ini kan jadi kepikiran toh kita. Lalu bagaimana diri kita sendiri ini? Ya. Apa mlolo kaya jagung kuwi ya nek ngaji ngene iki teko terus memang gitu loh. Nek ibadah ya ibadah memang sepertinya ibadah. Karena kan ada orang yang beramal dunia tetapi untuk akhirat. Jadi amal dunia menjadi amal akhirat. Ada yang amal akhirat menjadi amal dunia karena peruntukannya memang untuk dunia. Jadi bahasa agamanya salah dalam berniatnya. Oleh karenanya ini kita semua ini hati-hati. Jangan-jangan kita ini bahasanya ya nek dikasarke sok ya atau sok suci, sok ibadah, sok ahli baik gitu ya. Padahal dalam catatan-catatannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah yang demikian itu. Oleh karenanya ini hari ya Allah dari kitab kauniyah yang sedemikian indah yang dipaparkan oleh Nabi Musa dalam peristiwanya ini membuat kita ini jadi lebih berintrospeksi diri untuk melihat siapa kita yang sebenarnya. Dengan cermin itulah kita jadi tahu
Jadi apa isinya kita yang sungguhnya? Apa yo memang nanti yang akan dibakar oleh Nabiullah Musa sebagaimana digambarkan jagung yang tidak bagus? Nah, klopotnya sama, pembungkusnya sama, tapi jerone beda, Pak. Lain. Ustaz Bimo yang saya hormati, ternyata Ustaz Bimo datang. Masya Allah. Iya, Ustaz Bimo, benar ya? Benar, di tengah. Iya. Oh, Ustaz Bimo. Kentenan ya kan, kok nyambung ya? Jadi jenengan mesti tambah dahsyat ini nanti ya. Jadi nanti karena ini biasa, kita kalau saling ketemu gini ya wes, tunjuk aja. Nanti saya beberapa saat lagi, ya tak bagi. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilustrasi yang sangat baik. Itu yang membacakan kitab itu Pak Nunuk namanya. Beliau itu imamnya Masjid Tawangsari ya. Jadi saya ngaji bersama beliau. Lah kitabnya yang disampaikan itu kitab Uswuriyah, menyampaikan perkara Nabiullah Musa tadi. Lalu saya sampaikan ke sini dan ini masih ada catatannya. Karena tadi saya datang ke sini untuk mencatat dan mendengarkan, ternyata disuruh menyampaikan, tak sampaikan itu. Sehingga sebagai penutup nanti akan disambung sama Ustadz Bimo dan mesti menarik ini nanti ya, meskipun sedikit-sedikit gitu ya. Besok di Jogokarian juga sedikit-sedikit saya, Kang Puji, Kang Anan membersamai Ustadz Abdul Somad di Masjid Jogokarian jamnya jam 6. Jadi saya sama Kang Puji, Kang Anan itu dari maghrib sampai isya. Ya, jadi waktunya pendek dibagi 3. Ya, saya akan sampaikan pola yang sedikit-sedikit. Itu. Ini besok alhamdulillah mudah-mudahan damai, nyaman dan aman dan bisa terselenggara dengan baik dan kita semua bisa hadir di sana, insya Allah ya. Sahabatku, sebagai penutup ini ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada 4 kata yang harus kita renungi. 4 kata yang harus kita renungi. Yang pertama tentang rezeki kita sudah tercatat di sana. Yang kedua tentang ajal kita juga sudah tercatat di sana. Yang ketiga tentang amal kita sudah tercatat di sana. Yang keempat tentang celaka dan bahagianya kita juga sudah tercatat di sana. Jadi jodoh itu masuk di dalam rezeki. Kalau ada orang kan jodoh kita sudah dituliskannya ya. Kalau di sini kalimatnya tidak menyebutkan jodoh, tetapi disebutnya rezeki. Maka dalam mengartikan atau memaknai bahwa istri itu juga termasuk bagian dari rezeki, anak itu juga bagian dari rezeki, ya kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan rezeki yang sedemikian itu. Dan saya doakan yang hingga kini belum mendapatkannya, mudah-mudahan diberikan jodoh yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, nanti berikutnya biar disambung oleh Kang Bimo. Saya melihat-lihat gini ini ternyata bertemu sama beliau dengan pandangan saya. Saya nggak tahu tadi Kang Puji itu lihat atau tidak gitu ya, tapi begitu saya ternyata Kang Puji nggak melihat ketutupan saga ini, yang melihat saya. Jadi ini bukan saya berarti endo loh ya, bukan menghindar perkara dari ini ya, tapi karena saya ingin mendengarkan nasihat dari Ustadz Bimo. Sudah lama sekali saya kata kesini, sudah lama sekali nggak pernah mendengarkan beliau bertausiah. Saya ingin mendengarkan beliaunya dan saya bahagia dan jarang di Jogja kemungkinan, dan saya ingin mendengarkannya meskipun berapa kalimat dan saya akan mencatatnya. Paling tidak saya menyampaikan kepada keluarga saya. Demikian dari saya, silakan Kang Bimo langsung aja. Tak geser ya. Iya. Aku tak geser ke sini. Oh iya ya, huru salamannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nawaitu ngaji. Begitu melihat Kang Puji, melihat Pak Roji itu rasanya dilus-lus, disirami air yang dingin hati saya. Jebul konangan juga. Saya sudah naik motor menghadap-hadap dari sana, mundur-mundur. Jebul Pak Roji itu tidak konsisten. Makanya kalau melihat dari matanya, makanya saya di sana. Terus ini namin pun di Gimana ya? Jadi saya ketemu dan saya duduk di sana sengaja supaya saya tidak diajak Puji di belakang. Jadi niat takdim, kemudian niat silaturahim dan ingin apa namanya menghibur hati dengan kumpul dan paling semuanya. Karena tempat cari hiburan yang paling nyaman itu adalah di masjid atau di tempat mengaji. Masya Allah. Selain itu merupakan satu bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad semasa orang berkumpul untuk mencari ilmu dibentangkan sayap sakinah malaikatnya. Jadi kita rasanya itu betul suasananya waktu kayak berhenti gitu ya, ngerti-ngerti wis dan mah dan bisa. Padahal banyak hal yang dapat kita peroleh dan merupakan bagian dari kenyamanan. Kanjeng Nabi ngendika saat yang paling nyaman untuk saat yang paling nyaman dan paling aku sukai adalah saat sholat berjamaah dan berkumpul dengan para sahabat. Ini penting sekali, berkumpul para sahabat diungkap ulang oleh Umar bin Khattab. Nah, berkumpul orang-orang soleh begini dari air mukanya saja, insya Allah nggak ada yang ngomong, nggak ada yang lolo, nggak ada yang Kabur. nek ongkong ada. Sudah berapa itu sih? Ya maklum umur sudah 50 tahun, anak hampir 14 ya. Masya Allah. Masih dibayangin? Nggak ada yang- Rezeki Kang, rezeki. Bahwa di langit satu Allah meletakkan sebuah tulisan takdir ya, di takdir Lauh Mahfuz. Tadi disampaikan oleh Kiai Mahroji. Salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah takdir Lauh Mahfuz itu. Yang kemudian Iya. banyak orang yang hidupnya jadi hamba, jadi gersang. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang hidupnya gersang itu? Wa man a'rada an dzikri, siapa yang melengos, enggak peduli. Kemudian orang yang termasuk orang yang menyepelekan, menyanyiakan persoalan zikir. Apa itu zikir? Zikir itu sholat, zikrullah, Allah, zikir itu Al-Quran. Termasuk zikir itu adalah peringatan adalah Lauh Mahfuz pada Nawawi. Di langit satu itu ada takdir yang disebutkan tadi, dan takdir itu sudah ketahuan Allah. Yang paling bikin saya menjaga diri dan kemudian sering deg-degan adalah takdir tadi, akhir hayat tadi. Sudah ditentukan nanti ini orang ini husnul khotimah shotimah. Tidak mendahului ketika orang sudah akhir hayatnya hampir dekat dengan surga seperti sandal sudah itu banget, aku telah mendahului takdirnya matinya suul khotimah. Dilalah terus suul khotimah, naudzubillah ini. Tapi ada kalanya orang itu ternyata masuk ahli dugem. Tapi telah mendapat takdir Allah bahwa dia adalah orang yang husnul Khotimah. husnul khotimah, maka dilalahnya akhir hayatnya bagus, ia dianugerahi Allah tobat dan husnul khotimah. Lah masalah kita nggak tahu itu rahasia Allah, maka harus berhati-hati dan berdoa kita ditentukan husnul khotimah. Allah semoga muslimin meninggal dalam muslim. Tetapi yang membuat ayat kita adalah kita bisa mengubah takdir itu seandainya kita terus berdoa. Karena doa dan sedekah termasuk yang bisa mengubah takdir. Saya baca sedekah merem itu termasuk salah satu wahana, salah satu wasilah untuk kita ikhtiar Allah mengubah. Seandainya kita termasuk orang yang
tertulis suul khotimah. Semoga Allah malam hari ini dengan kumpulnya kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Namun satu sisi motivasi yang perlu saya sampaikan, kok direkam? Boleh rekam asal jangan di zoom di sini mas. Ini aib bagi saya. Peringatan sudah harus apa namanya, tidak menikmati banyak nikmat dunia lagi. Perasaan kuderan lagi. Bahwa di langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6 ada orang-orang yang telah Allah rafa derajatnya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Nah, kita berkumpul tolabul ilmi, menuntut ilmu agar kita diangkat derajatnya Allah, beriman dan berilmu. Langit 1 ada siapa? Ini menunjukkan kita cari ilmu, kemudian ambil peran di masyarakat, tidak tidak berdiam diri mengumpulkan saja, tapi ambil peran berbuat memajukan umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam ini orang yang selain imannya kuat, sudah pasti Nabi. Beliau punya keahlian khusus, ahli menasehati orang, ahli menyadarkan. Jadi min aina fi aina ila aina, dari mana kita berasal, di mana kita berada, dan mau kemana kita pulang, itu yang paling pas menyampaikannya Nabi Adam alaihissalam. Karena beliau adalah manusia surga pertama kali, kemudian turun di muka bumi untuk melaksanakan tugas kewajibannya, dan beliau yang paling mengerti kita mau pulang dan rumah kita ini kayak apa sih. Nabi Adam ini ahli menasehati. Jadi ilmu Nabi Adam sebagai penasehat, memberikan peringatan itu dipelajari dan kemudian dihayati oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita punya anak pengen jadi psikolog, jadi motivator, guru BP, itu ilmunya Nabi Adam salam, karena kita butuh nasihatnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Harus ada ahli nasihat, dan kita tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Di langit 2, langit 1 ada Nabi Adam dan ada takdir tadi ya Mahfud. Yang kedua namanya Nabi Isa. Nabi Isa sekuat itu, sedahsyat itu perjuangannya, tapi beliau punya ciri khas mukjizatannya ilmu atib, kedokteran, mengobati orang yang lumpuh, buta, sopak, kemudian lepra. Itu Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah kita berilmu, kita punya peran amal, pasal peran menjadi orang yang mengobati masyarakat dengan mengobati fisiknya. Jadi penyadaran kepada bahwa kita ada yang menciptakan dan mensyukuri apa yang kita miliki sebagai cara sarana hidup berupa umur panjang dan kesehatan itu. Nah, jadi penting. Siapapun yang belajar ilmu kesehatan nanti pengen punya anak yang punya rumah sakit sendiri, gitu. Kemudian jadi dokter, jadi ahli tibu nabawi yang utama, ini harus menjadi bagian penyadaran. Kita tidak memikirkan dulu mungkin. Ternyata dari PMJ ini muncul ahli-ahli bekam, para penghisap darah. Udah ada Ghostbuster, pemberantas ghost nih, hantu-hantu gitu ya. Manusia takut sama hantu, hantu takut sama tukang ruyah, berarti kan lebih ngeri tuh. Lebih ngeri dibanding hantunya. Nah ini terinspirasi, ada inspirasi pasal peran di sana. Langit 3 nanti ada, penting ya Pak ya dokter ya, kesehatan ya, penting Pak. Apalagi yang sudah usianya 50 ke atas sudah mulai gerak-gerak. Saya umurnya sudah 50 tahun, tapi pemakaian mesinnya sudah over maunya, dan lain sebagainya. Langit 3 ada yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kalau Nabi Yusuf itu lirik kang puji yang manis nih ya. Gusti dia mana Gusti? Dalam ketemu saya. Nah, orangnya yang paling tampan tapi ahli ekonomi, menata ekonomi, ahli tafsir mimpi, kemudian orang yang sabarnya luar biasa dengan berbagai macam sekuel kehidupannya Nabi Yusuf alaihissalam. Pinter, tampan, bagus nih duwe ilmu ekonomi. Islam, masyarakat kita Indonesia perlu ahli keuangan ya. Ahli perbendaharaan negara, kemudian konsultan ekonomi dan sebagainya, syariah dan sebagainya. Ini ilmunya Nabi Yusuf. Nanti langit 4 Nabi Idris. Siapa Nabi Idris? Nabi Idris itu yang paling dahsyat adalah amaliyahnya, khasnya adalah
penemu tulis baca. Ya. Suhuf syariat Allah berikan Nabi Adam, kemudian turunkan anak cucunya Nabi Idris yang kemudian menyusun angka aksara. Pada murid-muridnya, pada muawidnya itu kemudian ditulis suhuf Adam itu. Jadi yang namanya penemu tulis baca itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita baru Nabi Idris alaihissalam. Selain dia guru, dosen, profesor, dia juga asadul usud, singanya para singa ya. Lawan preman bertato SpongeBob, Doraemon, bajunya aja Hello Kitty gitu. 31 orang lawan 30 menang. Jadi ahli bela diri, ahli ilmu pengetahuan. Sudah azan ya. Nah, langsung saya selesaikan. Langit 5 Nabi Harun ahli politik, juru bicara Musa ahli logistik, ahli komunikasi, berdebat. Langit 6 Nabi Musa seorang strong leadership, meskipun followershipnya, pengikutnya orang yang paling nyebai mughaladah, yaitu orang-orang Israel, tapi beliau tetap kokoh kebenarannya, perjuangan kebenarannya, bukan semata-mata para manusianya, karena ini perintah keimanan. Kalau karena soal kemanusiaan tinggal orang yang nyebeli kabeh beling-beling duga-duga nyelelek lah ya. Kalau karena kemanusiaan pasti Nabi Musa mutung. Tapi karena gerakan keimanan, karena memimpin mereka karena perintah Allah, maka beliau tatak sabar untuk sampai pada penyeberangan dan selanjutnya. Terakhir yang paling mulia adalah dirofa Allah karena iman dan ilmunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ke-7, di mana beliau adalah ahli tauhid, bapak monoteisme. Dari semua profesi, semua kemapanan dari peran tadi, yang paling tinggi adalah levelnya Nabi Ibrahim, ahli tauhid, ilmunya para alim ulama yang hanif, kemudian juga para ustadz yang menjaga benar tentang syariat, iman dan akidah, keimanan dan keyakinan hidup yang didasarkan pada Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nambahi ning mung sithik nggih. Yang paling banyak manfaatnya dari Ustaz Fakhrudi dan Kang Puji. Sampurasun atur rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca hamdan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.